tambahan sedikit terkait tadi yang kelas dunia. Yang disebut berkelas dunia itu adalah cara kerjanya. Dan tadi dampaknya seperti itu, cara kerja. Bagaimana kita menjalankan suatu terminal berdasarkan berbasis planning and control dan didukung oleh operating system yang dinamis. Itulah kira-kira seperti itu. Nah, dampaknya itu adalah apa yang tadi disampaikan Pak Budi. Bagaimana mungkin teman-teman sering mendengar saya selalu bilang perpendek port stay. Itulah caranya Pelindo membantu memperbaiki logistik cost itu dari port stay, perpendek port stay. Cara gampangnya itu adalah mungkin saya pernah saya sampaikan. Namanya bis itu dapat duit lalu bisnya jalan. Kalau bis kelamaan di terminal nggak dapat duit. Paling-paling untuk gitaran sama Pak Feli. Kira-kira seperti itu. Nah ini yang sudah terjadi berdampak kepada port stay-nya turun 2 hari ke 1 hari. Nah kalau teman-teman kan suka ada yang tanya nih, Pak ini merger nanti gimana bisa tarif turun? Bukan tarif yang turun, tapi cost-nya yang turun. Atas apa? Atas port stay yang pendek. Jadi penurunan biaya itu bukan karena tarifnya, bukan karena apa, tapi atas biayanya yang turun. Karena apa? Port stay-nya berkurang. Jadi ibaratnya itu lemak-lemaknya yang kita kurangin. Itu seperti itu. Jadi bagaimana kita mengoperasikan dengan cara-cara global standar. Itu kita sama. Cara mengelola terminal Belawang, cara menjalankan terminal Makassar, itu sama saja dengan cara pengelolaan di JCT, NBCD1 yang artinya sama dengan terminalnya PSE dimanapun juga. Kurang lebih sama proses seperti itu. Tetapi memang size-nya berbeda. Yang size-nya sakit mungkin JCT 2,5 juta, di tempat lain mungkin 7 juta atau berapa. Berbeda dari volumenya, tapi prosesnya sama. Itu adalah satu terkait dengan maksudnya. Terus yang tadi yang kedua tadinya apa Pak Feli? Masalah dolar. Dampak dari gini. Pak Feli tadi pertanyaannya sebenarnya itu bukan ditanya bagaimana dampak pendapatan. Dampak laba terhadap Pelindo mestinya pasti seperti itu. Ya, saya koreksi sedikit. Kalau dampak pendapatan itu malah tambah senang Pak Feli. Karena 33% pendapatan Pelindo itu dari dolar. Basisnya ya. Artinya kalau rupiah melemah berarti makin banyak duit yang masuk. Itu dari pendapatan. Nah, kemarin terkait dengan ini kan Pelindo sebenarnya kurang komplit juga. Ini kan ada exposure USD dan bagaimana dampak terhadap labanya, kira-kira gitu. Nah, singkat cerita, kita sudah bicara. Halo. Udah. Dampak terhadap kurs kita sudah bisa mitigasi ya, sudah ada cara-cara untuk mengurangi exposure dari USD tersebut. Jadi praktis dampak tersebut tidak berdampak kepada labanya Pelindo dan insya Allah di akhir tahun ini kayaknya Pelindo bisa membukukan laba yang jelas di atas RKP dan cukup jauh di atas pencapaian dari tahun 2021. Gitu Pak Feli. Cukup ya? Oke, makasih.